Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, namaku Azizah dan ini adalah video pertamaku yang akan ku publish di YouTube gitu insya Allah. Jadi ini tuh merupakan salah satu PR yang aku dapatkan dari mentorku di mana aku harus rutin nih untuk ngerekam video gitu ya di mana aku bermonolog selama ya 10 20 sampai 30 menit gitu ya. Dan supaya aku bisa melatih self confidence dan juga communication skill gitu. Jadi ya aku butuh untuk melatih self confidence dan juga communication skillku. Nah, dan video ini tuh aku tidak membuatnya dengan skrip gitu ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya belum terstruktur ya gitu. Jadi di video pertama ini aku akan memaparkan gitu ya soal tujuan hidupku atau ya tujuan hidup sih, life purposeku. Life purposeku itu apa? Jadi ada tiga life purposeku. Yang pertama itu adalah aku ingin menjadi jiwa yang tenang. Oh iya, mungkin bisa di spill ya. Aku bisa spill kalau tiga life purposeku ini tuh bersumber dari ayat Al-Quran dan juga hadis gitu. Nah, yang pertama itu adalah aku ingin menjadi jiwa yang tenang seperti di Quran surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang artinya, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku dalam keadaan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Itu tuh adalah salah satu beberapa ayat di Quran Surah Al-Fajr yang sangat menenangkan banget. Kayak apa ya, maksudnya tuh kita tuh hidup tuh penuh dengan apa ya, banyak banget gitu ya faktor-faktor yang bikin kita tuh merasa tidak tenang gitu ya. Tapi di Quran Surah Al-Fajr itu tuh kayak kita diingatkan lagi gitu bahwa ketika kita em, ketika nanti kita dipanggil gitu ya, harapannya tuh kita bisa dipanggil dengan panggilan, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dalam keadaan ridho gitu dan diridhoi gitu. Itu tuh kayak ngasih semangat hidup gitu loh, kayak meskipun hidup di dunia itu banyak banget ketidaktenangannya, kayak eh, menjadi jiwa yang tenang ini tuh adalah cita-cita banget gitu. Menjadi jiwa yang tenang, menjadi jiwa yang kokoh gitu, yang kuat gitu, karena Allah kuatkan jiwa yang tenang, jiwa yang tidak rapuh gitu. Itu tuh adalah cita-cita banget sih. Jadi bener-bener kayak apapun masalahnya, apapun ombaknya, apapun yang mungkin kayak bikin kita merasa terombang-ambing gitu ya, tetaplah menjadi jiwa yang tenang gitu. Nah, tujuan yang kedua adalah menjadi buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Waja'ali waja'ali lisana sidqin fil akhirin. Ya, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 84. Jadi ini tuh merupakan ayat yang juga merupakan salah satu doa dari Nabi Ibrahim.
Dan ya alhamdulillah gitu ya terbukti di mana Nabi Ibrahim itu menjadi suri tauladan bagi generasi-generasi selanjutnya. Nah, di sini tuh menjadi buah tutur yang baik bagi orang yang datang kemudian itu merupakan salah satu tujuan hidupku juga karena aku ingin meninggalkan legacy gitu untuk dunia ini. Aku ingin menjadi orang yang bermanfaat, yang manfaatnya itu bisa dirasakan sampai aku, meskipun aku sudah meninggal, meskipun aku sudah tidak ada di dunia ini lagi, tapi legacy atau warisan kebaikan yang aku tinggalkan itu bisa bermanfaat bagi orang-orang yang datang kemudian, bagi generasi-generasi selanjutnya. Nah, dan untuk menjadi dan untuk meninggalkan legacy, meninggalkan warisan kebaikan, meninggalkan amal jariah, itu kan berarti kayak ya gimana memberikan ilmu yang bermanfaat untuk orang-orang, menuliskan buku atau membangun sekolah atau membangun apapun gitu, sesuatu hal-hal yang bisa bermanfaat untuk orang-orang saat ini dan juga orang-orang yang datang kemudian gitu sih. Lalu yang ketiga itu adalah ini sih hadis sih. Jadi istilahnya tuh kayak nomor satu dan dua itu istilahnya ini banget gitu ya. Kayak wow, Masya Allah gitu luar biasa banget. Apa ya kayak tujuannya gitu kan. Tapi tujuan yang nomor tiga ini aku mencoba untuk supaya apa ya istilahnya tuh bisa menjadi orang yang istiqomah gitu. Menjadi orang tujuan ketiga ini adalah ingin menjadi orang yang istiqomah. Seperti salah satu doa untuk meminta keistiqomahan yaitu adalah ya doa dari Rasulullah yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik gitu. Yang artinya wahai eh, wahai yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hati tetapkanlah hatiku pada agamamu. Nah, itu kan sesuatu yang ya kita perlu keistiqomahan gitu ya. Semua gitu ya tujuan pertama, tujuan kedua itu tuh ya membutuhkan keistiqomahan gitu di dalamnya, membutuhkan untuk apa ya ketetapan hati kita gitu pada agamanya Allah gitu. Jadi ya semua itu tiga tujuan itu tuh kayak beriringan, kayak saling bertautan gitu dan semoga dan Bismillah gitu ya aku di sisa umurku aku bisa mengusahakan itu, bisa mengusahakan menjadi jiwa yang tenang, menjadi buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian, dan juga menjadi orang yang tetap gitu, ditetapkan hatinya pada agama Allah gitu. Ya, dan dan juga gitu, aku berharap itu aku bisa konsisten melakukannya kayak meskipun kayak intinya aku bisa mindful gitu sekecil apapun hal yang aku lakukan, aku berharap itu bisa mengantarkanku ke tujuan itu. Kayak misalnya aku lagi belajar, terus aku ngajarin orang gitu misalnya. Kayak, oh ini tuh menunjang ke tujuan keduaku, yaitu menjadi buah tutur yang baik bagi orang yang datang kemudian, menjadi orang yang mewariskan kebaikan. Lalu misalnya nih, aku kayak bekerja keras gitu ya, bekerja keras untuk bisa mendapatkan rezeki. Itu karena aku ingin menjadi jiwa yang tenang, jiwa yang gak ngerasa apa sih kayak gerasa gerusu, wah aku tidak punya uang nih, aku harus gimana gitu-gitu tuh enggak. Jadi emang lebih ke untuk ketenangan gitu. Terus atau misalnya kayak yang aku ngelihat ada keluarga yang susah atau ada orang yang susah, terus aku
lah aku nggak punya uang untuk ngebantuinnya kayak gitu-gitu kan. Aku kan menjadi tidak tenang ya, tapi dengan aku bekerja keras gitu karena Allah, mencari rezeki karena Allah, dan alhamdulillah mendapatkannya, lalu aku bisa membagikannya ke orang-orang yang membutuhkan gitu. Itu kan menjadi apa ya? Menjadi poin di mana oh, aku bisa menjadi jiwa yang tenang nih. Jadi jiwa yang tenang itu juga skopnya tuh luas gitu. Dan jiwa yang tenang tuh bukan berarti jiwa yang kayak, ya karena aku pengen menjadi jiwa yang tenang, aku menghindarkan diri aja dari masalah gitu kan. Itu tentu bukan seperti itu ya. Tapi gimana kita tuh punya keresahan gitu ya. Misal kayak aku tuh resah gitu ngelihat eh, ada anak-anak yang nggak bisa sekolah em, karena orang tuanya kekurangan atau segala macam gitu. Gimana nih caranya bisa mengusahakan gitu. Kita punya resource, punya sumber daya yang bisa ngebantuin orang-orang itu. Yang seenggaknya tuh dengan itu ya kita bisa mengatasi keresahan itu menjadi sehingga kita bisa menjadi jiwa yang tenang. Intinya sih seperti itu ya. Intinya menjadi jiwa yang tenang itu aktif, bukan pasif gitu. Dan ya dengan menjadi jiwa yang tenang, dengan ngebantuin orang, lalu itu kan akan menjadi warisan kebaikan, akan menjadi buah tutur yang baik bagi orang yang datang kemudian. Nah, dan juga terkait menjadi buah tutur yang baik bagi orang yang datang kemudian ini tuh bukan kayak aku pengen menjadi buah tutur yang baik bagi orang yang datang kemudian berarti aku tuh pengen kayak aku pengen dipuji, dipuja gitu, diagung-agungkan gitu. Tentu enggak ya, bukan bukan kayak gitu ya. Tapi ya gimana ya maksudnya? Ya lebih ke kayak dampak gitu, dampak yang dirasakan oleh orang-orang atas warisan kebaikan yang aku bangun gitu. Lebih ke situ aja sih. Maksudnya bukan untuk kayak pengen dipuji, pengen di apa gitu, enggak sih. Tapi ya itu gimana caranya menjadi buah tutur yang baik bagi orang yang datang kemudian itu adalah mewariskan kebaikan, mewariskan amal jariah gitu sih. Terus yang ketiga itu adalah tentunya ya istiqomah gitu. Istiqomah dalam menjalaninya. Ya mungkin ya start dari kecil dulu, mulai dari sedikit-sedikit dulu. Yang penting rutin, 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 rutin istiqomah, konsisten gitu. Contohnya kayak yang sekarang ini ya gitu ya. Apa ya? Untuk belajar menjadi orang yang tenang, untuk menjadi orang yang menjadi buah tutur yang baik bagi orang yang datang kemudian, itu kan diperlukan ya perlu ditunjang dengan soft skill komunikasi, soft skill kepercayaan diri gitu. Nah, dan aku berharap aku bisa konsisten untuk bikin video-video kayak gini, video-video di mana aku bisa sharing dan juga di mana aku bisa melatih kepercayaan diri dan juga komunikasiku, skill komunikasiku supaya aku tuh bukan cuman kayak yang oh aku tuh di kepala tuh tujuannya tuh pengen ini gitu. Tapi aku nggak bisa ngelakuinnya karena aku tidak memiliki kepercayaan diri dan skill komunikasi yang bagus. Itu kan sebenarnya kayak sayang banget kan. Jadinya makanya aku berusaha. Ini masih day one ya. Aku berharap aku bisa sampai day 1000 atau ya gitulah. Aku berharap aku bisa konsisten pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mungkin itu aja ya. Ternyata aku sudah kayaknya udah 15 menitan deh. Aku nggak tahu sih nanti durasi videonya gimana. Dan biar kayak intinya sih aku start small banget ya ini. Jadi aku pakai kamera zoom, aku pakai virtual background. Dan kayaknya sih aku langsung upload ya. Ya, Bismillah gitu ya. Nanti selanjutnya itu bisa diimprove-improve lagi. Cuman supaya aku bisa langsung mulai gitu ya. Makanya tuh aku langsung kayak yang ya udahlah start small, start now gitu, start simple gitu untuk perbaikannya itu bisa bisa lebih bagus kualitasnya seiring dengan kuantitasnya. Oke, mungkin
Itu aja video dari aku, video pertamaku ini. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga lancar dan terima kasih banyak atas atas perhatiannya. Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you maksudnya.